Selamat datang di channel Cekis teman-teman. Sebelum dimulai, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat semua kah? Alhamdulillah. Oh iya, Ayah, hari ini mau cerita apa lagi ya? Insya Allah, ayah mau cerita tentang kisah dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Yuk teman-teman, kita simak. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwasanya Dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi secara silih berganti, dan tugas utama mereka adalah memakmurkan dan mengelola bumi atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai khalifah. Lalu para malaikat pun berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Lalu Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Manusia yang pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan Allah dari saripati tanah yang ada di bumi, dan Allah menyediakan Adam tempat tinggal di surga. Allah menyuruh para malaikat menghormatinya, yaitu dengan memerintahkan mereka sujud kepada Adam. Lantas mereka pun sujud dan patuh, tapi ada yang tidak sujud kepadanya. Ia adalah iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik karena ia diciptakan dari api. Kesombongan iblis membuat Allah marah. Ia pun diusir dari surga. Tapi iblis berjanji akan menggoda Adam dan keturunannya dan akan menyesatkan umat manusia. Suatu waktu Adam merasa kesepian di surga. Lalu Allah menciptakan Hawa untuk menemaninya. Setiap hari mereka bertamasya di surga, tapi Allah memperingatkan mereka agar tidak mendekati sebuah pohon, apalagi memakan buahnya. Ya, tentu saja iblis selalu menggoda mereka agar mau memakan buah dari pohon tersebut. Setelah beberapa kali gagal menggodanya, akhirnya mereka tergoda. Adam dan Hawa pun mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Tapi hanya sampai di kerongkongan, seketika itu lenyaplah pakaian yang menutupi aurat mereka. Lalu Allah menegurnya. Adam dan Hawa pun menangis dan sangat menyesali perbuatannya, lalu bertobat kepada Allah. Pertobatan mereka diterima Allah, tapi pelanggaran itu membuat mereka dikeluarkan dari surga. Lalu Allah memindahkan keduanya ke bumi. Pertama kali sampai di bumi, Adam dan Hawa terpisah cukup lama. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya bertemu di padang Arafah. Selanjutnya, mereka memulai hidup baru menjadi khalifah di bumi. Sejak tinggal di bumi, Adam menjadi nabi, dan suatu saat Hawa hamil, kemudian melahirkan putra-putri. Anaknya yang lahir selalu kembar, laki dan perempuan. Yang pertama kali lahir adalah Qabil dan saudari kembarnya Iklimah. Kemudian Habil dan saudari kembarnya Labuda. Allah menganugerahi Nabi Adam dan Hawa anak yang banyak. Nabi Adam juga mengajarkan tauhid dan keimanan kepada anak-anaknya.
Ketika Qabil dan Habil tumbuh dewasa, sudah saatnya mereka menikah. Turunlah perintah Allah bahwa anak-anak Nabi Adam harus menikah secara silang. Artinya, Habil dinikahkan dengan saudari kembar Qabil, yaitu Iklimah. Adapun Qabil dinikahkan dengan Labuda, saudari kembar Habil. Ya, semuanya patuh kecuali Qabil. Iblis membisikkan rasa iri di hatinya karena Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Qabil tetap tidak mau menerima keputusan Allah. Kemudian turun petunjuk Allah. Keduanya diperintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, ia bebas memilih jodohnya. Lalu Habil mengorbankan seekor domba yang sehat dan gemuk, bulunya lebat, halus, dan bersih. Sementara Qabil, ia mengorbankan sayur dan buah-buahan yang busuk. Mereka meletakkan persembahan di tempat yang tinggi. Jika api datang dan menyambar persembahan tersebut, itu berarti Allah telah menerimanya. Allah pun memilih persembahan Habil karena Allah menyukai persembahan yang baik itu. Qabil mendatangi Habil dan bertanya, mengapa persembahannya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Habil menjelaskan bahwa sesungguhnya Qabil tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah tidak menerima persembahannya. Nabi Adam alaihissalam mempunyai banyak anak. Diriwayatkan Hawa mengandung sebanyak 120 dan lahir kembar semua. Namun, di antara anak-anak tersebut, ada seorang anak laki-laki yang bernama Shis. Shis tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan bertakwa. Ia juga menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi itulah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, hikmah apa yang kita bisa dapat dari kisah ini? Adik-adik ada yang tahu? Iya, betul. Yusuf, coba tolong disebutkan apa saja itu. Pertama, Allah lebih mengetahui segala hal tentang ciptaannya. Kedua, patuhi segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ketiga, segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah jika kita berbuat kesalahan. Keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Dan kelima, bersedekahlah dan berkurbanlah dengan sedekah atau kurban yang terbaik, agar Allah senang dan kurban kita pun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, yuk kita tambah hafalan Al-Qur'annya. Kita ulangi 3 kali ya. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi jika teman-teman suka videonya, silahkan di like ya, dan subscribe channel Cekis agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Lalu di share juga pengetahuan ini agar berpahala dan bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya, karena sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.